Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Sekarang kita membahas bagaimana caranya kita menentukan suatu kebenaran dalam sejarah dan tentu saja khususnya adalah sejarah seni. Pertama, kita pahami dulu bahwa kebenaran itu bukan cuma satu, jadi ada beberapa versi kebenaran. Sebagai contoh, ada kebenaran itu berdasarkan iman atau kepercayaan. Nah, misalnya kalau kebenaran itu kriterianya itu apa? Kriterianya itu adalah keyakinan orang yang percaya. Jadi itu termasuk hak asasi manusia ya. Jadi misalnya saja kalau saya percaya langit itu warnanya kuning misalnya, ya sudah, itu adalah kebenaran menurut kepercayaan saya. Dan tentu saja karena itu adalah hak asasi, tidak boleh ada orang yang memaksa saya untuk meninggalkan kebenaran tersebut. Kebenaran yang lain misalnya adalah kebenaran yang berdasarkan budaya. Jadi misalnya saja kalau ada suatu budaya memiliki tingkat bahasa yang berbeda misalnya. Yang satu untuk berkomunikasi dengan sesama dan satunya lagi bahasa tersebut digunakan untuk berkomunikasi misalnya dengan pihak yang lebih tinggi derajatnya dalam status sosial dibanding yang berbicara. Jadi bahasanya dibagi menjadi beberapa gitu. Nah, tentu saja kalau dia salah menggunakan bahasa, salah memilih bahasanya, tentu saja itu salah. Dan itu salah berdasarkan budaya tersebut. Jenis kebenaran yang lain misalnya, itu adalah kebenaran berdasarkan aturan. Jadi misalnya kalau dalam sepak bola, satu tim itu 11 orang, lalu skor dihitung misalnya dari gol yang dicetak, yaitu bola berhasil masuk ke gawang lawan. Nah, yang dianggap benar tentu saja dalam permainan tersebut itu adalah aturan permainannya. Kebenaran yang lain itu adalah kebenaran ilmiah. Jadi kalau kebenaran ilmiah itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam kebenaran ilmiah semuanya harus berdasarkan bukti yang ada dan cara berpikir yang mengikuti kaidah ilmiah. Kebenaran ilmiah bukan berdasarkan asumsi pribadi atau suatu kepercayaan. Dalam menentukan kebenaran ilmiah, ada 5 karakteristik yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah empiris. Empiris itu artinya faktanya itu bisa diamati. Misalnya kita mengukur suhu atau kita mengukur kecepatan angin. Itu adalah pengamatan empiris. Lalu berikutnya adalah sistematis, di mana penjelasan itu harus mengikuti urutan yang logis, bukan sekedar berdasarkan keberuntungan atau coba-coba. Yang ketiga adalah objektif. Objektif artinya kesimpulan itu harus bebas dari bias atau pendapat pribadi pihak-pihak tertentu. Yang keempat harus bersifat analitis, di mana penjelasan itu harus bisa dibagi menjadi penyusun-penyusunnya atau penyebab-penyebabnya. Yang terakhir adalah verifikatif, di mana klaim kebenarannya itu juga harus bisa diperiksa oleh pihak yang lain. Yang membuat kebenaran ilmiah berbeda itu adalah kemampuannya untuk beradaptasi. Artinya dia akan berubah terus berdasarkan bukti yang ada. Jadi seandainya ada bukti baru yang berubah, maka kebenaran tersebut harus menyesuaikannya. Lalu kebenaran ilmiah itu juga harus bisa difalsifikasi atau disalahkan. Sebagai contoh, kalau ada pernyataan bahwa air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, lalu ternyata ada yang menyalahkan. Misalnya airnya dibawa ke atas gunung di mana atmosfernya lebih tipis. Di keadaan tersebut, air mendidih di bawah 100 derajat Celcius. Maka kebenarannya juga harus menyesuaikan. Syarat-syaratnya diperketat, penjelasannya lebih detail, sehingga bisa dijelaskan bahwa air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu hanya bila tekanannya itu misalnya 1 atmosfer. Kalau di bawah itu, titik didihnya akan kurang dari 100 derajat Celcius. Contoh yang tidak bisa difalsifikasi misalnya, yang sehingga dia itu tidak bisa dianggap sebagai kebenaran ilmiah misalnya, adalah
Misalnya saya mengklaim bahwa saya adalah orang yang good looking misalnya, orang yang cakep misalnya. Nah, itu tentu saja bukan kebenaran ilmiah. Karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa melakukan falsifikasi, tidak ada yang bisa menyalahkan saya. Bila ada pihak lain misalnya, ada yang menyalahkan klaim saya bahwa saya adalah good looking, saya dengan mudah membantahnya bahwa aturan untuk menentukan seseorang itu good looking atau tidak, itu berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi artinya, klaim tersebut itu tidak akan bisa disalahkan dan tentu saja itu adalah bukan klaim yang ilmiah. Dalam suatu kebenaran ilmiah, kita harus mencari hukum umum yang berlaku pada klaim yang kita pakai. Sebagai contoh misalnya, mengamati efek usia pada kesehatan manusia. Maka yang dilakukan itu adalah melakukan pengamatan pada banyak manusia, lalu dihubungkan antara usianya dengan kesehatannya. Dari situ kita bisa menyimpulkan suatu hukum umum yang berlaku pada seluruh manusia. Nah, bagaimana dengan sejarah? Apakah sejarah itu termasuk kebenaran ilmiah? Pada dasarnya, sejarah itu bukan pengetahuan ilmiah, karena yang dibahas itu adalah seringkali adalah kejadian-kejadian masa lalu yang sangat spesifik. Untuk menentukan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi, harus disertai oleh bukti-bukti sejarah. Nah, bukti-bukti sejarah tersebut itu yang harus diteliti secara ilmiah. Sebagai contoh, bukti sejarah itu adalah peninggalan keramik. Kita bisa menentukan berapa usia keramik tersebut itu dengan menggunakan teknologi tertentu dan itu yang harus dilakukan secara ilmiah. Jadi, berdasarkan bukti-bukti tersebut dan dengan menggunakan kaidah ilmiah, kesimpulannya itu juga nanti mungkin akan berubah. Jadi, apa yang kita bahas saat ini itu juga mungkin berbeda penafsirannya nanti setelah ada bukti-bukti baru yang mungkin berbeda dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi demikian cara kita nanti menentukan apa yang sebenarnya terjadi dalam pembahasan yang kita lakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa, semuanya berdasarkan bukti yang ada dan nanti akan berubah kalau buktinya juga berubah. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.